Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang mengambil materi bab 11, yaitu peranan tumpang gilir dalam produktivitas tanaman, kelas A sistem ganda, yang beranggotakan Mary Sitohang dengan NIM 134180020, Titin Suhertian 134180022, Alsa dengan NIM 134180025, saya sendiri, Renaldo, dengan NIM 134180027, dan Nia Indri 134180028. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang sudah kami diskusikan. Selanjutnya, untuk menjelaskan materi berikutnya, akan dijelaskan oleh Saudari Titin Suhertian. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai konservasi tanah dan air. Konservasi tanah dan air mempunyai peranan tumpang gilir terhadap tindakan konservasi tanah dan air telah dilakukan oleh para peneliti di bidang agronomi pada berbagai komoditas pertanian di berbagai jenis tanah dan kondisi iklim yang bervariasi. Suwarjo dan Sukmana pada tahun 1986 melakukan penelitian tentang peranan tumpang gilir terhadap berbagai tipe tanah dengan penerapan teknologi konservasi tanah dan air. Sebagaimana diketahui bahwa masalah utama usaha tanah kering adalah cepat penurunan produktivitas tanah. Pada tanah sawah, kerusakan tanah dapat diperkecil dengan adanya petak-petak dan teras serta air irigasi yang membawa unsur hara. Penurunan produksi pada tanah yang kering dan berlereng lebih cepat Namun, penerapan teknologi ini hanya memberikan keuntungan dalam petani dalam jangka waktu yang pendek saja. Oleh karena itu, banyak petani yang enggan menerapkan praktek konservasi tanah dan air. Hal ini berbeda yang terjadi oleh masyarakat di subdes Gandul. Usaha konservasi tanah dan air pada lahan pertanian telah dipraktekkan sejak lama. Hal ini terlihat dari adanya penyimpanan air di beberapa lokasi. Praktek konservasi tanah yang paling sering ditemukan selama pengamatan adalah penggunaan teras gulut. Selain itu juga, pemerintah bersama masyarakat membangun dam di beberapa lokasi. Keberhasilan penerapan konservasi tanah dan air tersebut dapat dilihat dari muka air tanah yang baik pada sumur-sumur milik penduduk. Faktor penyebab utama adalah terjadi erosi di samping terjadinya kemunduran ekonomi, keadaan tanah dan kesuburan tanah. Tanah sebagai salah satu faktor produksi pertanian mempunyai dua fungsi yang utama, yaitu yang pertama sebagai sumber unsur hara dan yang kedua sebagai matrik di mana akar tanaman berjangkar, air tanah tersimpan dan tempa. Unsur-unsur hara, air dan udara ditambahkan. Menurut Arsyad 1971. Kerusakan tanah akibat erosi secara menyeluruh dikemukakan oleh Lal dan Strach. Pengaruh erosi di tempat kejadian dapat dibedakan menjadi pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Pengaruh langsung berupa gangguan terhadap pertumbuhan tanaman dan pemupukan yang tidak efisien karena sebagian besar pupuk terbawa aliran permukaan. Sedangkan pengaruh tidak langsung adalah penurunan kualitas tanah, meliputi penurunan kedalaman perakaran efektif, kapasitas air tersedia, dan C organik tanah, serta timbulnya sifat fisik tanah yang tidak baik pada lapisan bawah tanah. Next. Hilangnya lapisan atas tanah karena kesalahan pengolahan menyebabkan tanah tidak dapat mendukung tumbuh tanaman secara normal. Kehilangan fungsi ini tidak mudah untuk cadangan pertanian hanya menetapkan dapat
berkembang jika produktivitas tanah dapat bertahan atau meningkat. Ini berarti sangat mutlak perlu dilakukan tindakan konservasi tanah dan atau udara. Tindakan ini berarti mutlak perlu dilakukan penempatan di setiap bidang tanah pada cara penggunaan yang sesuai dan kemampuan tanah dalam memberikan perlakuan yang sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan juga. Next. Mengenai erosi, laju erosi tanah pada lahan pertanian dengan lereng antara 30% tergolong tinggi, terkisar antara 60 sampai 625 tahun per hektar. Untuk mengurangi degradasi lahan dapat dilakukan yang pertama itu melakukan penerapan pola usaha tani konservasi seperti agroforestry, tumpang sari, dan pertanian terpadu. Yang kedua, penerapan pola pertanian organik ramah lingkungan untuk menjaga kesuburan tanah. Dan yang ketiga, yaitu peningkatan peran serta kelembagaan petani. Next. Cara konservasi tanah dan udara dapat dikelompokkan menjadi dua cara. Yang pertama yaitu ada cara mekanik dan cara vegetatif. Cara mekanik merupakan pengolahan tanah dengan tindakan-tindakan merubah di permukaan tanah. Sedangkan pada cara konservasi vegetatif yaitu pengolahan tanaman dengan penggunaan dan pengaturan tanaman serta sisa-sisa tanaman atau tumbuhan untuk mencegah kerusakan tanah. Fungsi cara vegetatif itu ada tiga. Yang pertama itu melindungi tanah terhadap daya kerusakan butir-butir hujan. Yang kedua melindungi tanah dari daya angkut aliran permukaan. Dan yang ketiga memperbaiki serta mempertahankan sifat fisik tanah. Next. Nah, yang selanjutnya itu ada tumpang gilir dan erosi. Bertanam dengan tumpang gilir dapat mengurangi erosi karena permukaan tanah yang lebih tahan lama tertutup oleh mahkota tanaman dibandingkan dengan cara monokultur, sehingga pengaruh hujan dapat dikurangi. Nah, pengendalian erosi secara vegetatif itu dengan mematahkan tanaman pada dasarnya adalah melindungi tanah dengan energi kinetik air hujan, sehingga pemecahan agregat tanah dan oleh butur air hujan dapat terhindar. Tanaman penutup tanah atau cover crop berperan penting dalam mengurangi jumlah aliran permukaan dan erosi bila dikelola dengan baik. Nah, untuk metode vegetatif itu merupakan penggunaan tanaman atau tumbuhan dan sisa-sisanya untuk mengurangi daya rusak hujan yang jatuh, mengurangi jumlah dan daya rusak aliran permukaan dan erosi. Next. Tanaman penutup tanah adalah tanaman yang ditanam untuk menutupi permukaan lahan pertanian yang berguna mengendalikan erosi dan memperbaiki sifat-sifat tanah. Adapun tujuannya itu yaitu yang pertama melindungi permukaan tanah dari erosi percikan akibat jatuhnya tetesan air hujan. Yang kedua itu meningkatkan kandungan bahan organik tanah dan memperbaiki sifat-sifat fisik dan kimia tanah. Yang ketiga menekan pertumbuhan gulma sehingga dapat mengurangi biaya perawatan tanaman. Dan yang keempat, meminimumkan perubahan-perubahan iklim mikro dan suhu tanah sehingga dapat menyediakan lingkungan hidup yang lebih baik bagi tanaman. Nah, berbagai jenis tanaman atau vegetasi dan penggunaan tanah mempunyai efisiensi yang berlainan dalam konservasi lahan. Jenis tanaman penutup tanah yang umumnya digunakan itu rumput dan kacang-kacangan atau leguminosa. Next. Nah, ini merupakan tabel jumlah erosi dan berbagai tanaman tunggal dan tumpang gilir pada berbagai tempat di Jawa. Next. Nah, pada tabel tersebut, pola tanam harus disesuaikan dengan persyaratan tumbuh tanaman dan ketersediaan air atau distribusi curah hujan di daerah setempat. Tanaman semusim yang ditanam secara monokultur pada daerah belereng terbukti masih menimbulkan erosi yang cukup besar, berkisar antara 0,3 sampai 0,6 kali dibandingkan tanah terbuka yang bervariasi antara 50 sampai 130 ton per hektar. Nah, pada pola pertanaman tumpang sari gilir terdapat erosi lebih kecil daripada monokultur bervariasi, yaitu antara 0,5 sampai 0,9 dari monokultur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nia.
Selanjutnya adalah penggunaan sisa-sisa tanaman. Nah, untuk penggunaan sisa-sisa tanaman ini dapat digunakan sebagai penutup tanah dan dapat meningkatkan hasil tanaman itu sendiri. Hal ini dapat menekan erosi pada cara bertanam tumpang gilir dan dapat menghambat kecepatan aliran permukaan dan menghindarkan pengaruh langsung curah hujan terhadap tanah. Jadi pada tanah itu kan suka terjadi infiltrasi. Nah, infiltrasi ini adalah aliran air yang menuju ke tanah melalui permukaan tanah sendiri itu. Nah, untuk penggunaan sisa-sisa tanaman ini, dia tuh dapat menekan laju tersebut. Untuk kandungan lumpur dalam air aliran permukaan tanah yang diberi mulsa itu akan lebih kecil daripada aliran permukaan pada tanah yang diolah biasa. Yang selanjutnya adalah tabel jumlah aliran permukaan erosi pada tanaman jagung di Citarum. Penerapan teknik ini perlu diiringi dengan penerapan teknik konservasi tanah yang lain seperti penambahan bahan organik, penutup tanah, dan jika perlu diterapkan tindakan sipil teknis. Mengingat intensitas tanaman yang tinggi, pemupukan juga perlu dilaksanakan. Penambahan sisa-sisa tanaman yang dijadikan mulsa akan mengoptimalkan kemampuan tanah dalam menahan erosi, selain menyediakan kebutuhan tanaman akan hara. Jadi, misalkan dalam posisi di suatu tempat, di suatu tanah, itu terjadi hujan, nah, dari hujan tersebut itu kan energi hujan yang jatuh itu kan akan merusak struktur tanah. Jika kita menambahkan bahan organik ataupun menambahkan sisa-sisa bahan tanaman itu kan akan meningkatkan kandungan organiknya, di mana di situ tanah akan meningkat untuk struktur tanahnya sendiri dan akan membaik serta mampu menahan erosi. Lalu yang selanjutnya adalah pengaruh penutupan tanah yang rapat pada tumpang gilir. Berikut adalah tabel untuk rata-rata erosi pada tanah Tropudalf Hutat untuk daerah istimewa Yogyakarta. Kerapatan penutup tanah akan sangat menguntungkan untuk pencegahan erosi, mempertahankan kadar lengas tanah karena evaporasi terhambat, memperbaiki kondisi tanah karena aktivitas perakaran mempertinggi bahan organik tanah. Nah, ini kan hasil yang baik ini akan mengakibatkan hasil ganda yang akan diperoleh dalam suatu luasan lahan yang dapat meningkatkan pendapatan petani itu sendiri. Yang selanjutnya adalah pengaruh mulsa terhadap tanaman konservasi air. Nah, penggunaan mulsa merupakan salah satu cara konservasi air. Adanya mulsa akan mengurangi evaporasi dan mengurangi fluktuasi suhu. Pengukuran tegangan air di Citayam menunjukkan bahwa penggunaan mulsa dapat mengurangi tegangan air sehingga air lebih mudah tersedia bagi tanaman. Berikut adalah tabel jumlah aliran permukaan dan erosi yang ada pada tanaman kacang tanah dan tabel jumlah aliran erosi pada tanah terbuka tanpa tanaman. Lalu yang selanjutnya adalah tabel perlakuan dengan mulsa ataupun tanpa mulsa. Dalam bahasan ini, mulsa sisa tanaman atau bahan-bahan lain dari tanaman yang berfungsi untuk konservasi tanah dan air diuraikan. Peran mulsa dalam menekan laju erosi ini sangat ditentukan oleh bahan mulsa, presentasi penutupan tanah, tebal mulsa, hingga daya tahan mulsa terhadap dekomposisi. Dalam jangka panjang, olah tanah minimum dan pemberian mulsa dapat menurunkan erosi itu hingga batas yang dapat diabaikan. Untuk pemberian mulsa ini mampu meningkatkan laju infiltrasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu mulsa jerami ditambah dengan mulsa dari sisa tanaman itu jauh lebih efektif dalam mengurangi erosi tadi gitu, daripada hanya memakai mulsa sisa tanaman atau hanya memakai mulsa sisa jerami seperti itu. Untuk mulsa yang diberikan itu sebaiknya mulsa-mulsa dengan sisa tanaman yang nggak mudah terdekomposisi, misalkan kayak mulsa dengan jerami padi seperti itu. Yang selanjutnya adalah contoh kasus, yaitu contoh konservasi usaha tani konservasi di Hulu Das Jeneberang. Daerah aliran sungai Jeneberang merupakan salah satu daerah yang terdapat di Sulawesi Selatan. Jadi di daerah ini tanahnya itu sudah cukup rusak karena terlalu sering dijadikan sebagai tempat budidaya dan sehingga struktur tanahnya itu sudah cacat dan memicu terjadinya erosi sehingga mengakibatkan penurunan produktivitas lahan di wilayah tersebut. Nah, dalam contoh kasus ini dilakukan penelitian untuk mengkaji dan menganalisis penerapan konservasi usaha tani tersebut. Nah, dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penerapan konservasi ini itu masih rendah, di mana konservasi yang dilakukan masih sederhana dan belum sesuai dengan teknik konservasi. Adapun metode konservasi yang sudah diterapkan itu adalah pola tanam tumpang gilir dan pemanfaatan
sisa-sisa tanaman sebagai penutup tanah. Nah, sisa-sisa tanaman sebagai penutup tanah ini kan juga dapat mengurangi penguapan air dari tanah, sehingga meningkatkan kandungan air tanah, sedangkan mulsa dari yang bekas sisa tumbuhan tadi itu akan meningkatkan kandungan organik dan memperbaiki struktur tanah. Kembali, yang sudah disebutkan yaitu tanahnya sudah cukup rusak. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Alsa. Oke, selanjutnya pengaruh mulsa terhadap sifat fisik tanah. Kadar bahan organik yang kurang dari 0,5% itu akan mempunyai masalah dalam peningkatan produksi antara lain dalam masalah air, respon terhadap pupuk, dan lain-lain. Cara untuk meningkatkan bahan organik dengan menggunakan mulsa akan meningkatkan aktivitas biologi yang memungkinkan lebih banyak terbentuknya pori makro. Peningkatan jumlah pori mikro akan memperbaiki aerasi tanah atau sifat fisik tanah, meningkatkan kapasitas menahan air, dan dapat menghindari lekas memadatnya tanah yang sudah diolah sehingga merupakan tindakan konservasi pengolahan tanah. Next. Nah, pemberian bahan organik sisa tanaman di permukaan tanah ini berupa mulsa yang merupakan salah satu teknik konservasi tanah dan air yang mudah diterapkan karena mulsa ini dapat diperoleh dari sisa-sisa hasil tanaman pertanian seperti sisa permanenan tanaman padi atau jagung. Pemberian mulsa di permukaan tanah ini dapat memperbaiki sifat-sifat fisik tanah seperti menurunkan kepadatan permukaan tanah, menurunkan ketahanan penetrasi, dan meningkatkan retensi air dan meningkatkan infiltrasi yang terdapat di Wahyuni et al. 2012. Next. Nah, di sini ada tabel yang pengaruh mulsa dan pengolahan tanah terhadap sifat fisik tanah yang dilakukan setelah 4 bulan. Next. Next. Yang selanjutnya ada penggunaan leguminose dalam sistem tumpang gilir. Sebelumnya, tanaman penutup tanah yang sering digunakan sebagai tanaman campuran dengan tujuan untuk observasi tanah di samping produksi adalah leguminose, rumput-rumputan, atau tanaman lain yang memenuhi syarat sebagai penutupan tanah. Syarat sebagai penutup tanah yaitu mudah diperbanyak terutama dengan biji, sistem perakarannya tidak berkompetisi berat, tumbuh dengan cepat, produksi bahan hijau tinggi, toleran terhadap kekeringan, mampu menekan tumbuhan pengganggu, mudah diberantas, dan untuk konservasi tanah. Nah, tanaman penutup tanah ini dapat diolah sebagai bagian dari kegiatan bercocok tanam, contohnya itu tumpang gilir atau ditanam secara sendiri dalam bentuk rotasi. Nah, leguminose ini dapat menghasilkan senyawa N-organik dari N bebas di udara yang dapat digunakan oleh tanaman utama. Dari hasil percobaan pada beberapa tempat di Jawa yang dilakukan oleh Van de Geer pada tahun 1954, dalam Suwarjo dan Sukmana tahun 1946, ternyata hasil panen jagung meningkat apabila ditanam secara tumpang gilir dengan tanaman leguminose. Next. Nah, leguma ini memiliki ciri-ciri yaitu mempunyai bintil-bintil akar yang berfungsi dalam pensuplai nitrogen, di mana di dalam bintil-bintil akar ini lah bakteri bertempat tinggal dan berkembang biak serta melakukan fiksasi nitrogen bebas dari udara. Itulah sebabnya penanaman campuran merupakan sumber protein dan mineral yang berkadar tinggi bagi ternak di samping memperbaiki kesuburan tanah. Terdapat di AK tahun 1983. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Renaldo. Oke, next. Materi 11.7, simpulan dan rekomendasi pola tanam tumpang gilir. Beberapa pemikiran yang berkaitan dengan kepentingan tumpang gilir terhadap konservasi tanah dan udara dapat disimpulkan dan direkomendasikan sebagai berikut. Yang pertama, beberapa masalah pada pertanian tanah kering yaitu perlu mendapatkan perhatian serius antara lain erosi, kekurangan udara, dan cepat menurunnya bahan organik dan juga kesuburan tanah.
Kemudian pertanaman secara tumpang gilir itu dapat menurunkan jumlah erosi sampai batas lereng tertentu. Kebanyakan pada lereng di atas 3% diperlukan tindakan tambahan konservasi tanah. Kemudian penggunaan sisa tanaman sebagai mulsa pada tanaman tumpang gilir dapat mencegah erosi secara efektif. Hal ini masih tergantung pada jenis bahan dan jumlah mulsa yang digunakan dalam tumpang gilir. Mulsa sangat bermanfaat, dapat meningkatkan tersedianya udara tanah untuk tanaman, sehingga merupakan usaha yang dapat mengurangi masalah kekurangan air pada tanaman tumpang gilir pada musim kemarau. Selanjutnya, mulsa memperbaiki sifat fisik, kimia, dan juga sifat biologi tanah, dan juga berguna dalam usaha pengelolaan tanah. Penggunaan tanaman legum pada sistem tanam tumpang gilir dapat meningkatkan tersedianya beberapa unsur tanaman, seperti unsur N dan juga unsur P. Selain itu juga dapat meningkatkan C-organik tanah. Meningkatnya N tersebut dapat terjadi karena tanaman legum dapat menambat N2 atau N bebas yang ada di atmosfer dengan adanya simbiosis antara tanaman legum dan juga rhizobium yang membentuk bintil akar yang kemudian dengan sedemikian rupa N2 tersebut yang tidak dapat diserap oleh tanaman dirubah menjadi N tersedia dalam bentuk NH4+, dan juga NO3-. Kemudian hasil penelitian diperlukan penelitian dan pengembangan lebih intensif pada penggunaan tanaman leguminose pada tanaman tumpang gilir. Penanaman ubi kayu monokultur dapat menurunkan C-organik bahan bahan organik, N, K, Mg tersedia, KPK, pH tanah, stabilitas agregat, kemampuan memegang air, dan juga meningkatkan berat volume. Selanjutnya, oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Dan semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.